Demikianlah, maka Mpu Songgondaru dan Mpu Baladatu segera menuju ke daerah perburuan yang mendebarkan itu. Di tempat yang ditentukan, mereka menunggu sejenak kedatangan Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Ternyata keduanya bersama Lembu Ampal pun segera datang pula. Agaknya Ronggowuni benar-benar akan melakukan niatnya, menangkap harimau jantan yang mungkin akan datang tanpa melukainya. Tetapi tuanku, berkata Mpu Songgondaru kemudian, di samping segala pertimbangan yang telah tuanku dengar, apakah tuanku tidak mempertimbangkan pula jejak kaki kuda yang kita lihat di sekitar tempat ini? Ronggowuni mengerutkan keningnya seperti Mpu Songgondaru dan kawan-kawannya. Ronggowuni pun sudah mengetahui jejak-jejak kaki kuda itu. Tapi seperti Mpu Songgondaru pula, mereka sama sekali tidak mengetahui siapakah yang telah mendahului mereka berburu di hutan itu. Mengapa kita harus memperhitungkan mereka? Bertanya Ronggowuni. Jika mereka mempunyai maksud-maksud tertentu. Ronggowuni tertawa, katanya, hutan ini adalah hutan yang terbuka. Tentu siapapun boleh berburu di sini. Dan orang-orang itu tentu pemburu-pemburu seperti kita. Mungkin mereka baru pertama kalinya berburu di hutan ini, tapi mungkin pula sudah beberapa kali. Tapi kita tidak pernah berada dalam masa perburuan yang sama. Mpu Songgondaru mengangguk-angguk. Agaknya Ronggowuni benar-benar tidak dapat dicegah lagi dengan cara apapun juga. Karena itulah, maka harapan satu-satunya bagi Mpu Songgondaru adalah bahwa tidak ada seekor harimau pun yang akan datang ke tempat itu. Dengan tegangnya, maka mereka pun kemudian mencari tempat persembunyian masing-masing, menunggui bangkai harimau yang masih tetap di tempatnya. Mereka telah siap-siap mengusir binatang-binatang lain yang mendekatinya, selain seekor harimau loreng pula. Untuk beberapa lama mereka duduk diam sambil berangan-angan. Sementara itu suara malam di dalam hutan yang lebat itu menjadi semakin riuh. Suara belalang, jengkerik, dan burung-burung malam bersaut-sautan tidak hentinya. Sekali terdengar gonggong anjing hutan dan keluh burung hantu, namun kemudian lamat-lamat terdengar aum seekor harimau. Mereka yang duduk mengintai bangkai harimau itu menjadi semakin tegang. Malam rasa-rasanya bertambah panjang dan kelam. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka, tatapan mata mereka sama sekali tidak menembus rimbunnya dedaunan, sehingga hampir tidak sebuah binatang pun yang nampak. Malam yang kelam, desis Mpu Songgondaru di hatinya. Apakah dalam kegelapan semacam ini tuanku Ronggowuni akan bertempur melawan seekor harimau sebesar dan segarang harimau yang terbunuh itu? Ada semacam penyesalan yang melonjak di hatinya. Tetapi justru karena Mpu Songgondaru sama sekali tidak mengira bahwa Ronggowuni dan Maesa Cempaka hadir di tempat itu, maka ia telah membunuh harimau itu dengan caranya. Tapi agaknya ia pun akan pertimbangkan 3-4 kali lagi untuk melakukannya di gelap malam seperti malam itu. Sejenak mereka masih menunggu. Di siang hari mereka kadang-kadang mendapatkan pertanda bahwa seekor harimau berada di dekat mereka. Jika di udara tidak ada burung yang berterbangan dan tidak ada seekor kera pun yang nampak di pepohonan, maka seseorang harus berhati-hati. Jika tidak seekor harimau, maka yang ada di sekitar tempat itu adalah seekor ular yang besar. Tapi di malam hari mereka tidak melihat pertanda itu, di mana burung-burung dan kera sudah berada di sarang masing-masing. Namun dalam pada itu, selagi mereka berangan-angan, rasa-rasanya ingin angin bertiup semakin dingin. Sesuatu yang tidak mereka ketahui sebabnya, serasa telah meraba bulu tengkuk.
Tapi agaknya Ronggowuni cepat dapat menangkap firasat itu, bahkan ia telah mengambil suatu kepastian bahwa seekor harimau sedang mendekati bangkai harimau di pinggir belumbang itu. Jenak kemudian maka mereka yang berada di sekitar hutan itu pun menjadi berdebar-debar, seperti firasat yang telah menyentuh perasaan Ronggowuni. Sebenarnya lah seekor harimau dengan ragu-ragu sedang mendekati bangkai harimau yang sengaja dibiarkan di tempatnya. Ronggowuni bergeser setapak, ia pun kemudian bersiaga. Masih ada kemungkinan lain kecuali pasangan harimau itulah yang telah berusaha mencari betinanya yang tidak kembali ke sarangnya. Empu Songgondaru dan Lembu Ampal menahan nafas. Mereka tidak mempunyai cara apapun untuk mencegah Ronggowuni. Mereka sadar sepenuhnya bahwa yang akan dilakukan oleh Ronggowuni adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi gejolak darah muda yang mengalir di dalam dada telah mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang justru berbahaya itu. Sesaat kemudian Ronggowuni telah menggamit Lembu Ampal, seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa saatnya untuk bertindak telah tiba. "Hati-hatilah tuanku," desis Lembu Ampal, karena ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sekilas terbayang olehnya Maeswagni yang tidak ada di tempatnya. Jika terjadi sesuatu atas Ronggowuni, maka Maeswagni tentu akan menyalahkannya pula. Tapi ia sama sekali tidak mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang cukup untuk mencegahnya. Sesaat kemudian Ronggowuni itu pun bangkit berdiri dengan hati-hati. Ia melangkah mendekati harimau yang agaknya sedang merenungi betinanya yang sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi ternyata pendengaran harimau itu begitu tajamnya. Meskipun Ronggowuni sudah memperhitungkan angin, namun desir kakinya telah mengejutkan harimau itu. Terdengar harimau itu menggeram. Ketika harimau itu berpaling, nampak sepasang matanya bagaikan menyala kebiru-biruan. Terasa dada Ronggowuni berdesir. Mata harimau itu bagaikan memancar menyilokannya. Demikian pula orang-orang lain yang berada di sekitar tempat itu. Mereka bahkan merasa ngeri untuk menyaksikan apa yang bakal terjadi. Maesa Cempaka yang tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu atas harimau itu menggamit kakandanya, tetapi ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dari sikapnya Ronggowuni mengerti bahwa adindanya itu minta agar ia berhati-hati. Demikianlah, maka Ronggowuni pun bergeser semakin dekat dengan harimau yang termangu-mangu. Namun suaranya menjadi semakin keras. Bahkan kemudian terdengar harimau loreng yang besar itu mengaum dengan dahsyatnya. Bersamaan dengan gema yang memantul dari pekatnya hutan itu, Ronggowuni melompat semakin dekat. Tangannya yang cekatan telah bersilang di dadanya, meskipun di lambungnya terselip sebilah pisau belati, namun ia sama sekali tidak berniat untuk menariknya. Sejenak kemudian Ronggowuni itu pun telah berhadapan dengan harimau loreng yang ragu-ragu itu. Namun ketika ia yakin bahwa yang ada di hadapannya itu adalah makhluk yang lain, maka sekali lagi harimau itu mengaum. Ronggowuni pun telah bersiaga sepenuhnya. Ia mengerti betapa garangnya harimau itu, apalagi di malam hari. Orang-orang yang menyaksikan kedua makhluk sudah siap untuk bertempur itu menjadi berdebar-debar. Menurut pengertian mereka, seekor harimau mempunyai pandangan yang jauh lebih tajam dari mata manusia di malam hari, apalagi malam yang kelam di tengah-tengah hutan yang pekat. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu tidak dapat memperhatikan dengan jelas apa yang telah terjadi. Tapi dalam kegelapan itu mereka melihat bayangan harimau itu merunduk. Lembu Ampal menjadi gemetar. Bahkan rasa-rasanya ia sendiri ingin segera melompat mendahului menerkam harimau itu, sebelum harimau itu melompat menerkam Ronggowuni.
Tetapi Lembu Ampal tidak berani melakukannya. Jika ia berbuat demikian, kemudian dengan pisau belati sepasang di kedua tangannya, ia membunuh harimau itu, maka ia tentu akan mendapat hukuman. Jika bukan badaniah, tentu hukuman batiniah, yang tentu akan terasa lebih berat. Ia bahkan mungkin akan diusir dari istana. Itulah sebabnya ia hanya dapat berdoa, mudah-mudahan Yang Maha Agung melindungi Ronggowuni yang masih sangat muda itu. Dalam kegelapan malam, mereka yang berada di sekitar tempat itu melihat remang-remang harimau itu mulai bergerak. Tapi yang nampak hanya samar-samar sekali. Itu pun hanya mereka yang memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Tapi Empu Sang Gandharu dan Empu Baladhatu sempat pula melihat gerak harimau itu. Betapa perkasanya di antara geramnya yang mendirikan bulu roma. Namun dalam pada itu sesuatu telah berlonjak di dalam hati Empu Baladhatu. Seolah-olah harapannya akan segera dapat terlaksana. Ronggowuni akan dikoyak-koyak oleh harimau yang ganas itu. Tentu Maesa Cempaka tidak akan bertahan lama. Ia akan mengalami kejutan batin yang tidak akan dapat diatasinya, berkata Empu Baladhatu di dalam hatinya. Tapi ada satu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang mencemaskan nasib Ronggowuni. Ia memiliki ilmu yang seolah-olah merupakan inderanya yang keenam. Dengan latihan-latihan yang berat, sebenarnya lah ia seolah-olah melihat, meskipun tidak dengan mata wadaknya, apa saja yang akan dilakukan oleh harimau yang garang itu. Dalam pada itu sejenak kemudian setiap hati menjadi tergetar karenanya. Harimau itu mengaum sekali lagi sambil melompat menerkam Ronggowuni. Tapi Ronggowuni benar-benar telah bersiaga. Dengan tangkasnya ia bergeser ke samping sehingga harimau itu tidak berhasil menyentuhnya. Seperti yang dilakukan oleh Empu Songgondharu, maka Ronggowuni pun segera melompat ke punggung harimau itu. Kedua tangannya segera memeluk leher harimau itu dan jarinya dengan kuatnya mencekam bulu-bulunya. Harimau itu terkejut ketika benda yang terasa melekat di punggungnya itu tidak segera hilang. Maka harimau itu pun menjadi marah. Dengan garangnya ia mengibaskan dirinya, bahkan kemudian sambil meloncat dan berguling-guling. Tetapi Ronggowuni yang berpegangan kuat sekali itu sama sekali tidak terlepaskan. Berbeda dengan Empu Songgondharu yang sebelah tangannya memegang sepotong galih asem, Ronggowuni sama sekali tidak memegang apapun juga. Karena itulah maka ia dapat lebih erat berpegangan pada leher harimau itu. Betapapun juga harimau itu berusaha, namun ia tidak berhasil melemparkan Ronggowuni dari punggungnya. Dengan tegang, Empu Songgondharu, Empu Baladhatu, dan Lembu Ampal memperhatikan perkelahian itu. Seorang cantrik dan pengawal Empu Baladhatu tidak dapat mengikutinya dalam keseluruhan. Kadang-kadang mereka sama sekali tidak melihat apapun yang terjadi. Hanya kadang-kadang saja mereka dapat merasakan betapa dahsyatnya perkelahian itu. Tiap kali terdengar harimau itu menggeram dan bahkan mengaum, suaranya bagaikan gemuruhnya banjir. Namun Ronggowuni masih tetap melekat di punggung harimau itu. Tetapi di gelapnya malam, harimau itu telah terbentur-bentur pada batang-batang kayu yang besar dan kokoh. Betapapun kuatnya tangan Ronggowuni, namun karena gerak harimau yang marah itu, bagaikan angin pusaran yang berputar-putar tanpa menghiraukan keadaan di sekitarnya, maka lambat laun telah menjadi kendor pula. Tapi Ronggowuni menyadarinya, ia sudah melihat apa yang terjadi pada Empu Songgondharu ketika orang itu berkelahi membunuh harimau loreng yang betina itu. Karena itulah maka ia menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak ingin memukul harimau itu dengan apapun juga. Ia ingin membiarkan harimau itu menjadi lelah sendiri dan kehilangan segenap tenaganya. Tapi ternyata bahwa kekuatan harimau itu jauh lebih besar dari yang diduganya. Sehingga dengan demikian ia pun dapat mengukur kekuatan jasmaniah Empu Songgondharu.
Apalagi setelah Empu Sanggondaru mengeterapkan ilmunya, sehingga ia mampu mengangkat harimau betina itu, memutarnya di atas kepala dan membenturkannya pada sebatang pohon yang besar. "Aku tidak akan berbuat seperti yang sudah dilakukan oleh Empu Sanggondaru," berkata Ronggowuni. Itulah sebabnya ia justru berusaha berpegangan semakin kuat. Setiap kali ia membetulkan kedua tangannya yang menggenggam bulu-bulu leher, bahkan kulit leher harimau itu. Tetapi ternyata bahwa harimau itu tidak segera menjadi lelah. Ia masih berguling-guling dan melonjak-lonjak dengan dahsyatnya untuk melemparkan makhluk yang melekat di punggungnya. Tetapi harimau itu tidak segera berhasil. Betapapun ia berusaha, namun yang melekat di punggungnya itu seolah-olah telah menyatu pada kulit dagingnya. Meskipun demikian, benturan-benturan pada pepohonan, batu-batu dan semak-semak seolah-olah telah menggoreskan luka-luka di seluruh tubuh Ronggowuni. Justru bukan oleh kuku-kuku harimau itu, tetapi oleh kulit kayu, ranting-ranting yang berpatahan dan ujung-ujung batu yang runcing.